Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan analisis dan perancangan sistem bagian pertama gitu ya. Kemudian sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, mumpung masih suasana lebaran ya, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian terakhir kita sudah sampai pengenalan analisis dan perancangan sistem, bagaimana sebuah sistem dibangun yang melalui beberapa fase teman-teman ya, yang disebut sebagai software development life cycle atau daur hidup pengembangan perangkat lunak gitu ya, yang terdiri atas 4, kemudian diterjemahkan ya atau di extend dengan metodologi untuk mengimplementasikannya, yang mana kita sudah pelajari bahwa nanti yang akan kita pakai adalah metodologinya Unified Process yang nantinya akan menggunakan United Modeling Language ya untuk menggambarkan analisis yang telah analisis dan perancangan ya yang telah atau yang akan kita lakukan ya. Kemudian di pertemuan kemarin kita juga sudah melihat bagaimana bentuk proposal sistem gitu ya, yang nanti akan kalian kembangkan satu-satu, maksudnya sendiri-sendiri gitu ya, dan nanti akan berlanjut sampai ke mata kuliah analisis dan desain sistem yang kedua. Karena untuk satu semester ya, mata kuliah ini terlalu besar, maka dibagi ke dalam 2 semester. Jadi nanti studi kasus berupa proposal sistem akan dibawa terus ya sampai ke perkuliahan semester depan. Jadi kalau semester ini kalian membuatnya sembarangan gitu ya, tidak maksimal, saya jamin gitu ya, nanti di semester depan akan tambah berantakan. Karena apa? Karena proposal sistem yang kalian buat itu merupakan kristalisasi dari masing-masing fase ya, masing-masing tahapan yang dilakukan dalam SDLC tadi, yang mana kita menggunakan Unified Process. Jadi nanti ke fase analisis gitu ya, misalnya nih dari fase pertama bisnis modeling gitu ya, kemudian masuk ke analisis keperluan. Kalau bisnis modelingnya tidak baik, maka step berikutnya pun akan tambah berantakan. Dan ini nanti akan semakin membesar, sehingga ketika kalian mengerjakannya sembarangan ya, atau tidak sesuai dengan ekspektasi atau tidak sesuai dengan prosedurnya, kemungkinan besar ya nanti makin masuk ke fase berikutnya, pekerjaannya akan semakin berantakan. Ya, jadi mulai ya harus dari saat ini gitu ya, kalian menseriusi baik membuat proposal sistem, kemudian mengetahui bagaimana prosesnya gitu kan, dan dituliskannya ke dalam bentuk berupa proposal sistem tadi. Kemudian kemarin kalian juga sudah membuat satu list ya, satu list atau daftar kelompok gitu ya. Kemudian sistem yang akan kalian buat, ini coba saya share ya. Kemudian saya sempurnakan judulnya ya, karena ternyata ada beberapa yang kurang mengena gitu ya. Ini saya besarkan ya. Ini ada kelompok 1, Mbak Yoja dan Mbak Aliko. Ini akan membuat sistem manajemen cost ya.
Ini sudah saya sempurnakan judulnya. Jadi sistem manajemen kos. Nah, nanti silakan ya Mbak Aliko dan Mbak Yoja melihat kos-kosan itu kayak apa, gitu kan. Bila perlu gitu ya, itu biar kalian atau ya biar kalian tidak menerka-nerka kayak apa sih sistem manajemen kos. Silakan kalian datangin kos-kosan gitu ya. Yang tentunya yang harus lumayan besar gitu ya. Kemudian tanya ke yang punya gitu ya. Itu tekniknya gimana? Kalau orang nyewa gimana sih gitu. Pembayarannya seperti apa itu silakan ditanyakan. Kemudian tidak semua harus misalnya ada maksudnya gini, dapat infonya itu tidak harus dari pemilik kos-kosan, tetapi kalian bisa melakukan studi literatur ya. Jadi melihat sistem-sistem yang kos yang udah ada itu kayak apa gitu kan. Kemudian nanti akan coba kalian amati, kemudian kalian tiru dan modifikasi dari apa yang kalian lakukan analisisnya tadi. Nah, ini kelompok pertama ya. Kelompok kedua ini Mbak Dina dan Mas Rangga. Ini akan membuat sistem manajemen parkir dengan QR code. Nah, ini nanti juga dijelaskan ya tekniknya kayak apa. Nah, nanti pas di awal itu ya, nanti di bisnis modeling, nanti akan kita ketahui bahwa nanti sistem yang kalian kerjakan itu visible apa tidak, layak atau tidak. Kalau nggak layak ya tentunya kalian harus merubah ya, merubah sistemnya ya dari yang sebelumnya kalian pikirkan mau buat apa, silakan diubah agar menjadi layak. Kayak saya ini sistem manajemen parkir dengan QR code ini agak ya nggak tahu ya. Saya terus terang mungkin karena keterbatasan saya gitu ya. Ini nggak pernah lihat gitu ya. Itu sistem parkir dengan QR code. Pertama itu ya. Kedua mungkin jadi ribet mau konsepnya kayak apa ini gitu ya. Nanti silakan ya dijabarkan saja Mas Rangga sama Mbak Dina ya. Kemudian dari kelompok 3 ini Mbak Elki sama Mbak Triana, Mas Elki sama Mbak Triana, ini akan membuat sistem penerimaan peserta didik baru pada sekolah menengah pertama gitu ya. Silakan nanti ya dijabarkan juga mau seperti apa sistemnya. Kemudian Mas Rayaka dengan Mbak Ainun, ini adalah sistem pemesanan ya. Pemesanan tiket konser secara online. Ya, nanti seperti apa dijabarkan ya. Kemudian Mas Rafli dan Mas Nur Ramadan, ini sistem yang dibuat adalah sistem presensi pada perusahaan ya. Jadi kemarin itu namanya apa? Kayak kurang jelas gitu ya. Ini saya rubah dengan tidak mengubah keinginan kalian membuat sistem apa. Kemudian Mbak Nirina dan Mbak Isna ini akan membuat sistem manajemen laundry. Nah, silakan ya datangi laundry. Laundry ini ada banyak banget. Di Bumiayu aja mungkin ada 10 sampai 15 laundry yang gede-gede gitu ya. Silakan kayak apa kalian datangi saat 3, 4 atau 5 gitu ya. Yang ya ditanya dulu ya kira-kira di sana itu seperti apa. Kalaupun manual pun proses bisnisnya harus dipahami benar ya. Dipahami benar-benar itu yang kalian lakukan ketika melakukan atau yang kalian lakukan pada saat fase bisnis modeling ya. Kemudian kelompok 7 ya dan Mas Oki dan Mas Hamdi ini membuat sistem manajemen perpustakaan. Ya silakan bisa datangi perpustakaan di kampus. Manajemennya seperti apa? Ya tanya ke kepala perpustakaannya ya. Atau kalian bisa datengin perpustakaan daerah bisa. Ya di Selawi itu ada perpustakaan daerah di dekat alun-alun Selawi ya. Itu ada perpustakaan daerah. Coba seperti apa di sana silakan didatengin ya. Atau di Purwokerto juga saya nggak tahu ya posisinya di mana silakan datengin. Atau di sekolah-sekolah yang sudah menerapkan atau memiliki perpustakaan yang cukup baik, silakan didatengin saja.
Sehingga kalian dapat gambaran gitu ya, bagaimana sebuah sistem itu berjalan pada real world ya, pada dunia nyata, kemudian akan mengasah kemampuan ya atau skill kalian dalam berkomunikasi dengan stakeholder nantinya. Ya, bagaimana kalian nanti misalnya ini Mas Oki dan Hamdi ini berkomunikasi dengan kepala perpus. Ya, gimana caranya? Terus mengajukan pertanyaan bagaimana gitu kan. Kemudian cara untuk bertemu seperti apa ya silakan kalian cari sendiri gitu ya. Kalian praktekkan sendiri. Sehingga kalian akan paham gitu ya. Untuk membuat sistem secara benar gitu ya. Maksudnya secara nyata gitu ya. Jadi nggak cuma di teori saja, di praktek itu seperti apa, ya harus kalian lakukan apa prakteknya gitu ya. Kan kemarin sudah saya bukan wanti-wanti, sudah saya sebutkan ya bahwa kalian itu sebagai sistem analis itu sebagai agent of change harus memiliki banyak skill gitu ya. Salah satunya ya skill untuk berkomunikasi gitu ya, bagaimana meyakinkan orang gitu ya. Bagaimana cara kalian berpenampilan ya agar orang lain itu yakin ke kalian ya. Jadi nanti jangan sampai kalian misalnya ketika nanya-nanya misalnya ke yang punya laundrynya ya nyuwun sewu pakai sandal jepit gitu ya. Ya pakai celana pendek, kaos oblong gitu ya. Itu jangan ya. Nanti mereka pertama pasti akan tidak tertarik gitu ya. Kedua, mereka akan menjawabnya itu asal-asalan, tidak serius, karena kaliannya juga tidak serius. Jadi bagaimana cara membawakan diri kalian agar dianggap orang lain serius, ya itu kalian juga harus serius gitu ya. Kemudian apalagi ini ada Mas Asmi atau Asmi dan Ariel ya. Ini ada sistem pemesanan makanan atau minuman online. Nah, ini mungkin ini mirip-mirip kayak di Fore gitu ya atau di Kopi Kenangan gitu ya. Atau di mana tuh? Ada lagi tuh yang baru di Purwokerto tuh dia harus pesennya online dulu ya. Terus tunjukkan baru barangnya jadi gitu ya. Ini silakan dieksplor ya Mas Asmi dan Mas Ariel gitu ya. Dieksplor bagaimana proses bisnisnya ya, bagaimana cara. Ini kan tentunya pembayarannya juga harus online juga kan. Atau ada juga mungkin yang COD. Nah, misalnya gini, pesannya online ya, tetapi bayarnya ketika barang diambil. Cuma ini risiko ya. Bisa saja ada orang pesan secara online tetapi barangnya tidak diambil ya, karena belum bayar. Nah, ini juga perlu dipertimbangkan plus minusnya seperti apa. Gitu ya. Itu harus muncul semua nanti di dokumen proposal sistem yang kalian buat. Kemudian yang terakhirnya ada kelompok 9. Ini Mas Sandi dengan Mas Ilham. Ini ada dan pakainya ya. Ini membuat sistem inventory pada retail. Nah, nanti bagaimana cara kerja pengadaan barang pada retail itu kayak apa? Kemudian untuk mengetahui stok barang itu kayak apa? Ya, berarti di sini harus ada penjualan tentunya gitu ya. Itu silakan nanti ya dieksplor lebih lanjut. Oke, saya salah lagi mencet. Ini ya teman-teman ya, ini daftar kelompoknya. Silakan dikunci gitu ya. Nanti kalau kalian misalnya ada kesulitan, misalnya yang nanya Pak boleh diganti nggak? Boleh, silakan diganti. Kalau misalnya ternyata tidak visible gitu ya, tidak layak. Gitu lah justru dengan kita melakukan fase-fase yang ada pada SDLC atau pada Unified Process tentunya ya. Kita bicara tentang Unified Process itu sebenarnya untuk mengidentifikasikan di awal. Ya, judulnya itu ini layak apa tidak gitu ya. Jadi kalau tidak layak ya udah di scrap, dibuang gitu ya. Atau dihentikan sebelum mengeluarkan biaya dan waktu yang terbuang percuma. Gitu ya.
Nah, nanti karena kalian ini harus visible ya, dalam tanda petik harus visible, maka ya dari awal ya kita bikin sistemnya itu yang visible gitu ya. Kalau di dunia nyata kan misalnya kalian kerja di perusahaan kan belum tentu ada permintaan stakeholder yang visible gitu kan. Makanya perlu dilakukan analisis-analisis yang ada di Unified Process tadi. Oke ya, sampai titik ini ada yang mau ditanyakan barangkali dari 3 pertemuan terakhir? Oke, kalau tidak, kita masuk ke slide berikutnya ya, yang disebut sebagai manajemen proyek. Jadi teman-teman ya, manajemen proyek itu sebenarnya di Unified Process gitu ya, teman-teman ya, itu lebih ke arah supporting workflow-nya yang paling bawah ini, gitu ya. Kenapa dibahas di awal? Karena nanti kita akan ya yang supporting workflow ini. Oh, bentar, pakainya yang ya lebih ke arah yang sini, yang di bawah ini. Yang di area mana? Area project management, gitu ya. Gitu. Jadi belum masuk ke kita melakukan pemodelan bisnis, kita melakukan requirement ya sebenarnya sih masuk ya. Kelihatan sih di sini karena di fase awal ini ya masuk, cuma tidak terlalu apa namanya spesifik ke arah sini, gitu ya. Ini format proposal system ya teman-teman ya. Lah tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini adalah untuk memadupadankan sistem informasi dengan kebutuhan-kebutuhan bisnis, kemudian mempelajari bagaimana cara membuat permintaan sistem. Ya, jadi nanti ya kita lihat nih ada hal yang menarik ketika apa ya? Bagaimana sih titik awal ketika kita memutuskan akan membuat sebuah sistem. Ini di apa namanya diambil ya atau didapatkan dari yang disebut sebagai permintaan sistem. Ya, nanti kalian apa namanya akan mempelajari bagaimana cara membuat permintaan sistem, kemudian formatnya seperti apa, yang sebenarnya itu sudah saya tunjukkan di template itu ya sistem proposal sistem ya, ada di situ sebenarnya, gitu ya. Kemudian dari permintaan sistem itu kita melakukan analisis-analisis yang tujuannya adalah apa? Adalah untuk menentukan apakah sistem tersebut layak atau tidak. Yang disebut sebagai kelayakan sistem ini. Kemudian mempelajari bagaimana cara melakukan analisis kelayakan, ya. Kemudian memahami bagaimana cara memilih sebuah proyek. Jadi gini ya teman-teman ya, bayangkan gini, kalian dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Organisasi itu terdiri atas divisi-divisi gitu kan. Masing-masing divisi membuat permintaan sistem. Jadi permintaan sistem ini teman-teman itu tidak cuma satu gitu ya. Mungkin dalam satu waktu bisa 2, 3, 4 atau lebih gitu ya. Ada permintaan sistem itu. Nah, nanti dari permintaan sistem tadi itu dilakukan studi kelayakan gitu kan. Di-align dengan tentunya maksudnya layak itu begini. Ketika sebuah sistem dianggap layak, itu tidak hanya layak secara apa sih ya, proses bisnisnya gitu ya. Tetapi layak apa tidak ketika diimplementasikan. Bisa jadi secara proses bisnis bagus gitu ya. Dia akan meningkatkan efisiensi tapi belum layak jadi bahasanya itu belum layak ya, bukan tidak layak. Jadi belum layak untuk dibuat sistemnya. Banyak misalnya ya, penyebabnya banyak. Misalnya nih, SDM-nya belum siap, gitu kan. Kemudian uangnya belum ada, itu bisa jadi gitu ya. Atau stakeholder atau negara ya, ini berlaku di pemerintahan juga. Maksudnya di mana perusahaan tersebut berdiri. Mungkin menciptakan sebuah sistem tetapi
negara tidak memperbolehkan sistem tersebut atau proses bisnis tersebut itu tidak boleh di dalam negara itu. Misalnya judi gitu ya. Kalau di kita misalnya judi. Kita membuat sistem nih, namanya sistem judi online gitu ya. Nah itu secara layak karena menguntungkan gitu kan. Secara kemampuan SDM mampu gitu kan. Tetapi karena negara kita apa namanya melarang judi, maka dia tidak layak secara aturan gitu kan. Jadi nanti kelayakan sistem itu bisa dilihat dari berbagai kacamata. Lah kan banyak tuh ya. Setelah dianggap misalnya ada 5 permintaan. Setelah dianalisis yang layak dilakukan atau yang layak diimplementasikan atau dikerjakan itu 3. Uangnya ada, SDM-nya ada gitu kan. Tapi mungkin ada keterbatasan lagi. Misalnya ketika mengerjakannya kita tidak bisa tiga-tiganya langsung jalan gitu kan. Nah, maka dipilih di antara 3 sistem ini, mana dulu yang dikerjakan. Nah, ini namanya memilih sebuah proyek ini tadi. Gitu ya. Jadi begitu gambarnya. Coba kalian bayangkan kalian memiliki perusahaan ya, atau kalian bekerja di perusahaan yang terdiri atas banyak divisi, punya beberapa sistem, gitu kan. Dan mereka bisa mengajukan permintaan sistem. Gitu ya. Misalnya kalau di peradaban gitu ya. Misalnya bagian LPPM, penelitian dan pengabdian itu ingin ada sistem LPPM, maka mengajukan, ayo dong bikin sistem. Nah, kemudian dari penerimaan mahasiswa barunya juga pengen ada sistem, minta lagi. Di keuangan mungkin udah ada sistem ya, dan ingin menambahkan satu feature atau modul. Dan nanti akan kita lakukan kelayakan, mana dulu yang kita kerjakan. Tentunya nanti ada pertimbangannya banyak ya. Misalnya urgensinya gitu ya. Terus mana yang mengembalikan modal lebih cepat, itu bisa jadi gitu ya. Kita pilih yang lebih cepat mengembalikan modalnya. Gitu ya teman-teman ya. Kemudian tujuan berikutnya, ini mampu menghubungkan antara sistem informasi yang akan dibuat dengan kebutuhan bisnis. Jadi nanti ada yang disebut sebagai kebutuhan bisnis dengan keperluan sistem. Nah, ini ya kalian harus bisa membedakan apa itu kebutuhan bisnis, apa itu keperluan sistem, gitu ya. Kemudian mempelajari bagaimana cara membuat dokumen permintaan sistem. Nah, ini yang penting ya, membuat dokumen permintaan sistem. Mungkin nanti gini ya, di dalam perusahaan setiap orang kan tidak apa ya tahu bentuk dari dokumen permintaan sistem kan, yang tahu kalian. Biasanya sih divisi-divisinya itu atau departemen lain yang meminta sistem dibuatkan itu hanya berupa apa sih namanya? Ya beberapa kalimat gitu kan. Atau mungkin satu kalimat ya, ingin membuat sistem apa gitu kan. Dan nanti bisa kalian bantu untuk membuat permintaan sistem yang sesuai dengan prosedurnya. Ya, kemudian kita akan berusaha memahami cara menilai kelayakan sebuah sistem. Ya, tadi sudah sempat disinggung ya, karena eh, apa sih namanya, kita itu bukan Superman gitu ya, yang dapat melakukan banyak hal dalam satu waktu dengan benar. Nah, makanya kadang dipilih, kita mesti ada namanya prioritas ya, prioritas. Jadi ketika kita memilih prioritas 1, 2, 3 gitu ya, itu harus ada eh, harus ada pijakannya. Ya, harus ada pijakannya apa yang menjadi dasar kita melakukan prioritas tersebut. Nah, nanti itu yang akan kita pelajari ya. Nanti kalau nggak salah ada eh, 4 view ya dari sebuah kelayakan ya gitu ya. Ada kelayakan ekonomi, ada kelayakan organisasi, ada kelayakan budaya dan politik gitu ya. Kemudian ada satu lagi nih saya agak lupa, nanti nanti lihat aja ya. Kemudian bagaimana cara apa sih melakukan manajemen proyek ya, itu pada unified process. Nah ini sebenarnya teman-teman ya, ini manajemen proyek ini seharusnya gitu ya, itu mata kuliah khusus gitu ya, cuma ya akhirnya jadi overlap. Makanya ini digabungan aja di analisis dan perancangan sistem, tetapi kita buat menjadi
2 mata kuliah ya, kita bagi 2. Karena di dalamnya ini ada, kita mempelajari atau membahas tentang manajemen sistemnya. Sorry, sorry, manajemen proyeknya gitu ya, bukan manajemen sistem. Oh, kemudian ada lagi nih, ini banyak ini ya, mungkin baru habis 2 atau 3 pertemuan ini, slide ini. Kemudian tujuan berikutnya, kita akan coba mengenal struktur pembagian kerja ya dengan menggunakan Gantt chart ya. Jadi ada Gantt chart ya, namanya Gantt chart. Ini yang sering banget digunakan gitu ya, karena dengan melakukan pembagian kerja menggunakan Gantt chart, kita akan dengan mudah mengetahui timeline ya, kemudian urgensi, maksudnya mana dulu yang harus dikerjakan gitu kan. Karena tentunya sebuah pekerjaan itu itu ada yang sebelumnya sudah harus dikerjakan ya, urutannya segala macam. Kemudian kita akan diperkenalkan dengan namanya effort estimation gitu ya, yang akan kita gunakan untuk menentukan jumlah SDM. Ya, jadi misalnya nih, kita estimasi gitu ya, untuk membuat sebuah sistem ini dibutuhkan misalnya 100 jam kerja gitu ya. Karena kita ingin misalnya ya, dikerjakan dalam waktu 1 bulan gitu ya, maka kita butuh misalnya kalau 1 bulan, 1 harinya misalnya 5 jam gitu kan, berarti kan 20 hari gitu kan, ada libur-libur segala macam, mungkin butuh 2 orang gitu ya. Ini yang disebut sebagai effort estimation. Ya, kemudian berikutnya kita akan mempelajari bagaimana cara membuat rencana kerja proyek yang interaktif. Jadi maksud interaktif itu bisa berbagi-bagi dengan yang lain gitu ya. Bisa dilihat dengan yang lain, bisa di zoom in, bisa di zoom out gitu ya. Ini sebenarnya kalau saya punya ide sebenarnya ini ya, kita sudah mulai menggunakan apa namanya software manajemen proyek ya, semacam Trello atau yang terkenal itu apa ClickUp segala macam ya. Cuma ya lagi-lagi gitu ya, keterbatasan kita gitu ya. Kemudian lebih ke saya sih mungkin ya. Saya terus terang belum pernah pakai peralatan tersebut. Eh, Apalagi nanti kalau misalnya kita sudah menggunakan namanya Scrum gitu ya. Itu juga ada banyak tools-tools ya yang bisa kita gunakan gitu ya. Untuk ya apa sih namanya? Membuat rencana kerja lah ya. Sama sama melihat apa sih namanya progres hariannya seperti apa. Kemudian mempelajari bagaimana cara mengatur lingkup, memperbaiki estimasi dan mengatur risiko proyek. Lah nanti ketika kalian melakukan analisis gitu ya akan kepikiran juga gitu ya nanti dengan estimasi yang ada, kemudian risiko apa yang ada gitu kan. Kalian bisa nanti memperkecil atau memperbesar lingkupnya. Ya, misalnya biayanya ternyata kurang gitu ya, tetapi karena sistemnya ini sangat penting, ya harus dikerjakan, maka perlu dikecilkan lingkupnya atau dibuat ke dalam beberapa termin gitu ya. Misalnya satu proyek besar itu dibuat ke dalam 3 tahun gitu ya. Nanti eh, apa namanya biaya untuk 1 tahun gitu kan, itu bisa memenuhi lingkup apa aja. Nanti bisa dibagi-bagi lingkupnya, diperbesar atau diperkecil. Kemudian yang berikutnya adalah mengenal bagaimana cara menyusun SDM proyek. Dan ini juga berkaitan nanti dengan effort estimation ya, karena ini effort estimation berhubungan juga dengan SDM proyek. Kemudian mempelajari bagaimana alur kerja lingkungan dan infrastruktur berinteraksi dengan alur kerja manajemen proyek. Jadi yang bagian apa sih namanya alur kerja lingkungan, yang ini ya, nah ini ya environment ya sama manajemen proyek gitu ya. Nanti akan saling bersinergi untuk melakukan supporting ya, untuk mendukung alur kerja teknis yang ada pada bagian atas ini. Oke.
Begitu ya teman-teman ya gambaran perkuliahan tentang manajemen proyeknya ini. Ya ini memang banyak ya sebenarnya harusnya satu mata kuliah gitu ya. Khusus cuma ya kalau terpisah-pisah itu malah jadi jelek gitu ya. Dengan misalnya desain dan analisis ini gitu ya. Oke teman-teman ya, kita masuk ke materi berikutnya. Oke, ini definisi proyek ya. Proyek adalah aktivitas dengan permulaan dan akhir ya, yang telah ditentukan untuk membuat sistem yang memberi nilai tambah pada tujuan organisasi. Jadi ini lihat ya, perkataannya itu dilihat ini memiliki banyak arti gitu ya. Jadi kalau kalian melakukan, kalian melakukan atau menentukan ini kita membuat sebuah proyek ya, itu harus ada awalnya. Kita tentukan. Nah, permulaannya ini loh. Kemudian akhirnya juga. Oh ini harus selesainya kapan gitu ya. Kemudian proyek itu tidak sembarangan. Kene-kene proyek ada uangnya gitu ya. Itu ternyata tidak memberikan nilai tambah. Hanya menghambur-hamburkan uang saja. Nah ini yang sering terjadi di negara Konoha ya. Itu jangan sampai nanti kalian di organisasi yang kalian pimpin atau kalian ada di dalamnya itu melakukan sebuah proyek yang tidak memberikan nilai tambah. Oke ya. Sedangkan manajemen proyek ini adalah proses dalam merencanakan dan mengontrol pembangunan sistem agar selesai pada waktu yang telah ditentukan, dengan biaya yang telah ditentukan, dan dengan fungsionalitas sistem yang telah ditentukan. Jadi, kita membuat proyek, kita perlu memanage ya bagaimana proyek tersebut berjalan. Gitu ya. Jadi manajemen proyeknya itu bagaimana cara melakukan perencanaan-perencanaan agar apa? Agar proyeknya selesai ya. Jadi kan udah kelihatan tuh akhirnya itu udah jelas ya, selesai pada waktu yang jelas gitu kan. Kemudian tentunya dengan biaya yang telah ditentukan ya, tidak membuat sistem misalnya gitu ya, tadinya di biaya yang ditentukan 1 M ternyata membengkak menjadi 10 M. Wah ini kan nggak jelas ini, nggak benar ini gitu ya, manajemen proyeknya nggak benar berarti gitu, banyak yang miss gitu ya, atau mungkin kurang berpengalaman juga bisa. Dan tentunya ya dalam waktu tersebut, kemudian biaya yang ditentukan itu fungsionalitasnya juga sesuai dengan permintaan ya. Ya jangan sampai ini lagi-lagi jangan sampai ya. Udah muncul biaya tersebut, fungsionalitasnya ternyata tidak sesuai. Atau ternyata jangan-jangan biayanya sebenarnya kurang gitu ya. Cuma karena dipaksakan harus segitu, akhirnya fungsionalitasnya yang dikorbankan. Jadi antara waktu, biaya, dan fungsionalitas itu seperti neraca gitu ya. Neraca 3 itu kalau biayanya murah, biasanya waktunya lebih lama ya. Ya, atau biayanya murah, fungsionalitasnya lebih sedikit gitu ya. Fungsionalitas sedikit dapat dikerjakan dalam waktu yang lebih cepat gitu kan. Kalau waktunya ingin dipercepat dengan fungsionalitas yang sama, biayanya harus ditambah. Ya semacam itu ya. Atau waktunya mepet, biayanya mepet, ya fungsionalitasnya yang diperkecil gitu ya. Jadi semacam neraca. Neraca itu harus balance gitu ya. Ketika ada salah satu yang minta diperbesar, maka yang lain harus diperkecil. Ya itu waktu, biaya, dan fungsi. Nah, untuk memimpin sebuah proyek, ini ada seorang manajer proyek. Ini orangnya nih. Orang yang memonitor dan mengontrol semua tugas-tugas dan peran-peran yang memerlukan koordinasi. Gitu ya. Jadi ada pengertian proyek, kemudian bagaimana kita merencanakan dan mengontrol melalui manajemen. Kemudian siapa sih yang merencanakan dan mengontrol? Ya orang-orang manajemen proyek yang dipimpin oleh manajer proyek. Gitu ya. Itu gambaran dari apa sih itu manajemen proyek, apa sih itu proyek, dan apa sih itu manajer proyek. Oke, pada alur kerja ya. Jadi pada unit proses itu ada alur kerja
masing-masing memiliki alur kerja ya. Jadi kalau kita lihat nih, ini jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Di atas ini itu ada fase ya benar. Jadi alur kerja manajemen proyek ini yang ada di bawah sini gitu ya. Ini pada masing-masing fase gitu ya, yang atas ini ya. Berarti ini kalian harus melihatnya segini ya. Nah, itu ngapain aja sih gitu ya. Oke, balik lagi ke materinya. Oke, pada fase persiapan gitu ya. Gitu ya. Jadi pada fase persiapan nih, pada fase yang sorry. Pada fase yang ini ya, inception ini. Sebenarnya inception itu segini ya, cuma dia dibikin menjadi 3 subfase. Nah, ya. Itu ngapain aja sih? Ini membuat permintaan sistem namanya ya. Jadi ke apa namanya? Yang pertama-tama itu kita buat adalah permintaan sistem berdasarkan pada kebutuhan dan kesempatan bisnis. Jadi misalnya bisnisnya itu butuh apa sih gitu ya. Sekarang kita butuh apa gitu kan untuk mensupport atau meningkatkan tujuan. Atau ternyata ada kesempatan bisnis baru tetapi harus ada sistemnya gitu ya. Maka harus dilihat apa sih kebutuhan dan mungkin kalau ada kesempatan ya kesempatan apa yang membutuhkan apa namanya sistem gitu ya. Makanya dibuat permintaan sistem itu atas dua hal tadi, kebutuhan dan kesempatan. Oke, kemudian setelah kita membuat sistem request gitu ya, permintaan sistem, maka kita lakukan analisis kelayakan. Nah, bahasa Inggrisnya visibility analysis gitu ya. Ini akan ya gunanya itu untuk merevisi permintaan proyek gitu ya. Jadi gini, intinya begini, kalau proyek tersebut apa sih namanya layak gitu ya. Setelah kita lakukan analisis kelayakan, maka akan lanjut ke fase berikutnya. Intinya itu ya. Jadi pada fase ini gitu kita akan ya. Jadi pada permintaan sistem itu ya kita akan melihat sebuah statement apakah proyek tersebut itu akan diteruskan atau tidak. Dan jika disetujui ya teman-teman ya, ini yang ketiga, akan dilaksanakan manajemen proyek mulai dari rencana kerja, pemilihan alat-alat bantu, sampai dengan penentuan SDM. Ya, jadi ketika kita melakukan analisis kelayakan itu sebetulnya rencana kerja belum kita buat gitu ya. Alat bantunya yang mau kita pakai apa itu belum kita tentukan. SDM-nya juga belum kita tentukan gitu ya. Baru kita lihat proyeknya itu layak apa tidak secara nanti dipotret ke dalam empat empat apa namanya kacamata gitu ya. Jadi dilihat menggunakan 4 sisi. Oke ya. Nah, sekarang apa sih permintaan sistem itu? Ya, ini adalah dokumen yang menjelaskan alasan-alasan dan nilai tambah apa dari sistem baru tersebut yang akan dibuat. Ya, nanti sistem request ini isinya 5 elemen, gitu ya. Dan ini sudah saya masukkan juga ke dalam template ya, teman-teman ya. Bentar, saya tunjukkan templatenya. Template. Oke ya, ini templatenya ya, yang seharusnya sudah kalian download dan sudah kalian lihat-lihat ya. Kalau belum ya silakan dilakukan ya. Ini udah ada di apa namanya ada di repository. Mau ngomong repository sisa amat. Gitu ya. Jadi nanti di sini ada pertama kita buat ini permintaan sistem ini ya. Isinya itu ada sponsor proyek. Nah, ini sponsornya siapa? Ini adalah ya personil yang
ada dalam perusahaan yang minta diadakan proyek tersebut. Misalnya ya, kalau ada di peradaban misalnya ya, ketua atau kepala lembaga penerimaan mahasiswa barunya ingin misalnya, saya ingin punya sistem gitu ya, yang mampu misalnya memonitor secara real time mahasiswa yang mendaftar. Nah, nanti sebutkan di sini namanya siapa, kepala LPPM atau siapa gitu ya. Nanti ya disebutkan alasannya ya. Alasannya apa sih dia ingin membuat sistem tersebut? Ditulis di sini. Ya, jabarkan dalam 2 sampai 3 kalimat yang berisi bagaimana solusi yang ditawarkan proyek ini dan tujuan apa saja yang akan dicapai dengan solusi tersebut. Gitu ya. Kemudian ada kebutuhan bisnis, kemudian ada keperluan bisnisnya. Dan nanti bedanya ini mungkin lebih ke keperluan sistem ya. Kalau saya mending ke keperluan sistem saja ya. Atau nanti deh saya rubah. Bentar. Kalau di sini apa? Business need ya. Berarti ini kebutuhan bisnisnya. Oh ya, nggak apa-apa. Jadi ada business need sama business requirement. Jadi keperluan bisnis, benar. Jadi ini alasan atau tujuan diadakannya proyek, kemudian keperluan bisnisnya itu apa yang nanti sistem harus kerjakan untuk mendukung tujuan bisnisnya. Ini kayaknya lebih ke sistem requirement ya. Business need. Ya intinya gini, kalau kebutuhan bisnis itu gitu ya, ini alasan atau tujuan diadakannya proyek tersebut. Itu tujuannya. Misalnya tujuannya adalah untuk apa sih? Tadi saya bilang ingin membuat sistem real time ya. Ya misalnya ingin membuat apa namanya ya? Agar dapat dilakukan misalnya pengambilan keputusan dengan cepat ya, berkaitan dengan jumlah mahasiswa yang mendaftar. Misalnya kok yang mendaftar masih sedikit, ya itu harus didatangin nih sekolah-sekolah. Nah, yang didatangin sekolahnya itu sekolah yang mana itu harus terlihat di sistemnya, gitu ya. Kemudian ada keperluan bisnis, ini apa yang sistem harus lakukan untuk mendukung tujuan bisnis. Nanti dua ini ya teman-teman ya, ini akan dibahas ya pada slide tersendiri, gitu ya. Kemudian nilai bisnisnya apa? Ini yang menunjukkan keuntungan proyek bagi perusahaan yang dinilai, kan namanya nilai ya berarti dia bisa dinilai. Biasanya dinilai dalam bentuk kapital berupa uang gitu ya. Nanti bisa dikapitalisasi ya berupa uang. Jadi nanti dari sini kita bisa tahu, oh bisnis ini tuh ternyata, proyek ini tuh ternyata memiliki nilai bisnis yang tinggi gitu ya. Sehingga nanti akan menentukan apakah dia menjadi prioritas apa tidak. Kemudian kalau ada masalah-masalah khusus gitu ya, itu dimasukkan ke dalam kolom lagi. Ya, kolom yang lain lagi. Oke. Nah, saya share lagi. Oke, gitu ya. Jadi ini semua ya teman-teman ya, ini sudah saya tunjukkan di dalam permintaan sistem. Jadi mulai sekarang nih teman-teman ya, silakan kalian pelototin ya permintaan sistem ini. Kemudian dari masing-masing kelompok yang ingin membuat, silakan berdiskusi ya, dua orang itu berdiskusi. Tetapi nanti ya menuliskannya itu nggak boleh sama ya gitu ya. Silakan diolah dengan bahasa kalian sendiri untuk mengisi bagian-bagian yang merah ini. Jadi nanti bagian yang merah ini itu silakan diisi. Kemudian yang merah ini dihilangkan saja ya. Ini nanti dihapus. Jadi nantinya misalnya kalian sudah mengisi sponsor proyek, yang ini dihapus. Jika kalian sudah mengisi kebutuhan bisnis, yang merah ini dihapus. Jadi nanti kalian ngisinya pakai warna yang hitam saja ya, jangan warna yang merah. Sama juga ya, yang ini juga dihapus. Nah, ini juga nanti dihapus ya. Hapus jika sudah ada contoh. Ya, kalau sudah, hapus saja jika sudah dicontoh gitu ya. Oh sorry, maksudnya yang ini contoh ya. Ini contoh dari permintaan sistem teman-teman ya.
Nah, jadi bentuknya sama seperti ini ya, cuma ini sudah saya buat lebih menarik, berupa tabel-tabel sehingga mengisinya lebih gampang. Nah, ini contohnya teman seperti ini teman-teman ya. Oke, ini gambaran sistem ya teman-teman ya. Gambaran sistem yang akan dibuat untuk studi kasus kita di perkuliahan atau di tatap muka ini, gitu ya. Ini ada perusahaan ya, namanya ceritanya nih teman-teman ya. Ada perusahaan namanya Peterson Superstore, gitu ya. Lah, Peterson Superstore ini sebenarnya tadinya itu supermarket teman-teman ya. Supermarket nih tadinya. Ya, coba nih dengarkan ya, biar kalian nggak bingung karena ini akan menjadi contoh. Lah, supermarket tersebut ternyata punya unit ya penjualan obat ya di dalamnya, ada drugstore di dalamnya. Nah, untuk meningkatkan traffic, akhirnya tadinya ya itu si drugstore tadi itu ya, apoteknya itu, toko obatnya tadi, itu melayani pemeriksaan kayak kolesterol, glukosa gitu ya, gitu. Nah, ternyata orang yang pada belanja di supermarket itu pada minat ya ketika melewati bagian obat ada tulisan ini loh apa namanya ada pemeriksaan gula darah misalnya ya, kolesterol dan asam urat. Maka ketika biasanya kan kalau ke supermarket ada emak-emak sama bapak-bapak gitu ya. Yang rempong kan emak-emak gitu ya. Ya ketika emak-emak belanja gitu ya, itu kan bapak-bapak biasanya kan bengong kan. Bengong lihat sana lihat sini. Lewat di depan ini dia penasaran gitu lah. Ah, saya belum pernah nih ngecek ngecek darah saya. Maka dia ke situ kemudian melakukan pengecekan dan itu ramai ternyata. Di supermarket tersebut ramai. Ya ramai makin berkembang. Juga setelah tahu ya misalnya nih, oh asam uratnya tinggi kan bisa ditawarin kan. Nah ini untuk menurunkan asam urat itu obatnya ini. Akhirnya apoteknya laku tuh, toko obatnya laku. Misalnya, kok gula darah tinggi harus hati-hati nih. Terus minum suplemen ini gitu ya. Harus olahraga Pak. Nah, nanti kalau olahraga dibawa ke bagian apa namanya? Alat-alat gym gitu ya. Ditawarin alat-alat gym gitu ya, treadmill gitu kan. Atau angkat beban gitu kan. Nah gitu, ternyata rame. Akhirnya di manajer apoteknya itu punya ide. Bagaimana kalau kita buat klinik sekalian? Jadi nggak cuma apotek sama pemeriksaan aja, tetapi ada klinik, ada dokternya di situ. Gitu. Jadi nanti orang apa namanya mau periksa itu tidak harus ke rumah sakit atau ke klinik yang terpisah, tetapi sudah terintegrasi dengan supermarketnya tadi. Ini ceritanya seperti itu ya. Saya nggak tahu ini perusahaan fiktif atau benar gitu ya. Cuma kayaknya menarik ya. Nah, jadi ada ide kan. Nah, cara membuat permintaan sistem itu ya munculnya seperti itu teman-teman ya. Kalian punya perusahaan ya atau kalian kerja di situ nah, sebagai misalnya kepala bagian IT terus diminta oleh divisi lain untuk membuatkan sistem. Kebayang ya. Nah, itu perusahaan yang benar itu seperti itu harusnya. Gitu ya. Akhirnya si si kepala kliniknya itu si kepala apoteknya itu bagian bagian penjualan obatnya itu ingin membuat sistem klinik terintegrasi gitu ya. Lah apa itu sistem klinik terintegrasi? Tadinya kan ini nih ya, ini dibaca aja nih. Ya, silakan dibaca. Gitu. Akhirnya kita lihat muncullah yang disebut sebagai permintaan sistem. Dari siapa? Dari si Max Ross ini. Ini nama orang gitu ya. Max Ross itu apa dia? Jabatannya di mana? Di Peterson tadi. Dia adalah Vice President of Pharmacy Service. Jadi ada jasa kefarmasian ya atau apotek ya kalau di sini ya. Atau divisi obat gitu ya. Itu kepalanya Max Ross ini. Ya, ya karena dia melihat ya perkembangannya kok menarik. Ternyata ya kayak gitu tadi ya. Ketika datang ke supermarket menunggu emak-emak belanja gitu ya, bapak-bapaknya kepo gitu kan, tentang kesehatannya dia gitu ya. Akhirnya melakukanlah itu,
ya kegiatan tadi, gitu ya. Nah, silakan ini dibaca, diinggriskan, dipahami ya. Lah kemudian si Max Ross ini dia membuat permintaan nih, permintaan sistem ke bagian divisi IT-nya. Nah, lah sekalian ya sebagai seorang sistem analis yang nanti menjalankan divisi IT harus paham ini, gitu ya. Jadi ketika ada permintaan nih, Mas, misalnya Mas bagian misal Puksi lah ya, pusat komputer lah ya. Mas Puksi, nah ini saya itu bagian farmasi begini begini begini. Dia mungkin ceritanya kayak begitu ya. Saya ingin bikin ini aja lah. Nanti kayak gini. Ya, nanti kalian harus bisa melakukan atau membuat apa namanya? Sistem request seperti ini yang isinya itu omongan tadi. Ya belum tentu si divisi lain itu paham ya cara membuatnya. Ya, gitu kan. Oh ya boleh nanti saya buatkan sistem request gitu ya. Akhirnya ditulis apa di sini? Kebutuhan bisnisnya adalah ya untuk membuat jasa klinik kesehatan terintegrasi ya dengan menyediakan komunikasi real time secara elektronik ya dan penjadwalan ya jadi penjadwalan untuk pasien ya atau untuk ya pasien ya kita bilang pasien ya untuk bisa melakukan pemeriksaan di klinik kesehatan yang ada di supermarket ini, Peterson ini. Paham ya? Tulis saja di sini. Nanti kebutuhannya adalah untuk membuat ini ya. Terus eh, apa sih namanya? Di sini kan disebutkan juga harus ada apa nih? Tujuannya apa? Oh, apa sih klinik tersebut itu harus bisa atau bukan klinik tersebut ya. Sistem tersebut itu harus bisa melakukan komunikasi secara real time dan melakukan penjadwalan. Ya, penjadwalan untuk dilayani di situ gitu ya. Nanti di head kliniknya ini ada dokter gitu ya, ada dokter yang praktek. Ya kayaknya menarik ya. Lah dari omongan mungkin antara Max Ross dengan nanti ada divisi IT-nya, dengan dibantu divisi IT, tentunya kalian ya itu membuat yang disebut sebagai permintaan sistem ini. Nah nanti kebutuhan bisnisnya itu apa? Oh berarti nanti scheduling ya, jadi penjadwalan pertemuan dengan dokternya itu harus secara mobile gitu ya. Jadi coba dirasakan antara perbedaan antara kebutuhan bisnis dengan keperluan bisnis. Kalau kebutuhan bisnis itu tujuan dari bisnisnya itu apa? Nah, kalau keperluan bisnis itu untuk menuju ya atau untuk apa namanya ya menegakkan ya atau untuk memfasilitasi ya atau untuk menuju tujuan yang ada di dalam bisnis need ini kita perlu apa aja ya. Oh ini jadi nanti appointment scheduling itu berupa mobile gitu ya. Kemudian kita perlu juga membuat sistem untuk berkomunikasi secara real time dengan personil medis yang kita punya, baik melalui audio, video, atau teks. Ya gampangannya kita buat kayak WA lah ya, kayak WA tetapi apa berkomunikasi dengan personil medis yang dimiliki. Jadi WA-nya itu lebih personal gitu lah ya. Misalnya kita ingin berkomunikasinya dengan dokter apa gitu ya. Itu bisa gitu ya. Karena apa? Lihat ini appointment scheduling itu untuk menegakkan ya atau untuk mewujudkan sorry ya. Untuk mewujudkan yang ini, yang scheduling ini. Ya, jadi tidak boleh sembarangan nih. Yang muncul di sini pun yang pernah apa namanya? Bukan pernah ya, tetapi yang ditunjukkan ya atau yang diejawantahkan pada bisnis need-nya ini. Kemudian real time communication ya juga sudah disebutkan di sini. Kemudian ada telehealth assessment, diagnosis ya, melalui video call gitu ya. Jadi ini untuk mensupport yang ini, yang real time communication ini, itu harus ada assessment dulu. Jadi ditanya yang dirasakan oleh pasien itu apa, sehingga nanti ketika berkomunikasi dengan personel medis itu tidak sembarangan. Misalnya setelah dianalisis kok ternyata dia penyakitnya flu nih. Oh ya berarti nanti ketemu sama dokter THT gitu ya.
Oh, ternyata ini ciri-ciri penyakit misalnya jantung gitu ya, itu nanti di redirect-nya ya, redirect itu apa? Diarahkan ya. Jadi diarahkannya itu ke personal medis yang mengetahui tentang apa penyakit jantung. Nah, kemudian ini yang penting ya, itu harus ada kemampuan untuk melakukan analisis data ya. Ini penting ya. Kayak tadi aja ya sebelum ada sistem itu udah ketahuan gitu kan. Oh, ternyata ada nih orang yang ke supermarket ya daripada gabut mungkin ya. Itu sekalian periksa kesehatan. Begitu ya, teman-teman ya. Paham ya? Jadi project sponsor sama gampang ini gampang ya, hanya nama orang. Silakan kalian nanti di sistem yang kalian buat itu diisikan nama orang siapa kek gitu ya. Boleh fiktif nggak apa-apa gitu ya. Kemudian bisnisnya juga harus kalian masukin ya. Misalnya tadi ada yang membuat apa? Misalnya membuat sistem manajemen cost nih Mbak Yoja sama Mbak Zahra, Mbak Aliko ya. Ini membuat sistem manajemen cost misalnya. Itu disebutkan ya eh, kebutuhannya apa aja di sini. Gitu. Gitu ya. Kemudian business value. Nah, business value ini sebenarnya kalian tuh melakukan ya kayak gitulah omongan dengan pemilik sistemnya ya. Dalam hal ini kalau di sini itu manajer sorry vice president dari farmasi tadi gitu ya. Dan Max Ross ini nanti bilang gitu ya. Dia bilang kan dengan adanya apa sistem gini ya nanti ya sistem yang akan dibuat dia yakin gitu ya. Dia yakin akan dapat meningkatkan nih ya, meningkatkan eh, customer satisfaction itu apa namanya meningkatkan apa kepuasan, sorry, kepuasan dari pelanggan ya dan meningkatkan apa sih merek gitu ya, meningkatkan pengenalan mereknya itu lebih lebih terkenal ya gitu. Oke, kemudian di sini juga ya disebutkan sistem ini dengan mengimplementasikan sistem ini gitu ya. Nanti juga akan dapat meningkatkan penjualan farmasinya gitu ya. Gitu. Dan meningkatkan traffic di dalam toko. Mungkin ada nih ya, misalnya orang yang ingin ke klinik gitu ya. Tetapi klinik terdekatnya adalah di tokonya ini di supermarket ini, maka dia akan datengin supermarketnya. Sehingga nanti ya, misalnya penempatan kliniknya itu di agak ke dalam, dia akan apa namanya ya, akan melihat-lihat barang-barangnya dulu ya. Akhirnya yang tadinya dia mau ke klinik, dia beli barang juga di supermarket. Demikian juga sebaliknya ya, yang tadinya dia hanya ke supermarket, karena di situ ada klinik, maka juga akan mendatangi klinik. Gitu. Nah, setelah dipikir-pikir gitu ya teman-teman ya, dengan adanya apa namanya nilai bisnis yang disebutkan di paragraf ini, nah itu dia bisa ngitung nih, bisa kita hitung. Kira-kira nilainya berapa? Namanya estimasi ya, boleh salah gitu ya. Tetapi kan tidak boleh mengarang gitu ya. Gitu ya. Apa? Apa estimasinya? Oh, ternyata nih si Max Tops ini memperkirakan nantinya tadinya apa namanya pendapatan dari klinik gitu itu kan sekitar 500.000 US dollar nih. Nah, dengan adanya sistem ini kita yakin gitu ya, Max Tops yakin akan ada peningkatan 75% dari apa? Konsumen-konsumen baru yang mendaftar karena ada sistem ini. Karena kan memudahkan, lebih memudahkan sistem ini. Sehingga nilainya bisa ketahuan kan, akan meningkat 75% berarti yang tadinya 500.000 itu ketambahan, ini ketambahan ya bukan menjadi ya, jangan salah nih. Ketambahan 375. Cuma yang ditulis ya 375 aja ini tambahannya saja. Jadi bukan ditulis 875. Kan yang 500 ini kan sebelum ada sistem kan. Baru ada ketambahan ini setelah ada sistem. Ini ah, oh ini mah nggak bisa di kirain di itu. Begitu ya teman-teman ya.
Kemudian ada peningkatan dari layanan klinik, jasa layanan klinik. Jadi dari customer yang sudah ada, ya yang tadinya 1 juta ini gitu teman-teman ya. Jadi ada peningkatan senilai 750.000. Kemudian ada juga peningkatan penjualan dari apoteknya ya atau dari bagian farmasi senilai sekian. Nah ini silakan ya nanti ketika misalnya Mas Rangga dengan Mbak Dina itu membuat sistem parkir yang menarik, itu nanti bisa ketahuan nih ada peningkatan jumlah yang parkir gitu kan. Ada peningkatan dari efisiensi ya senilai sekian-sekian, itu silakan dijabarkan di sini. Namanya perkiraan ya kira-kira ya, tetapi kira-kiranya silakan dijabarkan juga, jangan sampai omong doang gitu ya. Harus ada dasarnya. Oke ya. Oke. Kemudian di bagian terakhir apa yang diisikan itu adalah kalau ada masalah-masalah tertentu gitu ya yang mungkin muncul ketika sistem ini nanti diimplementasikan. Misalnya nih, ini apa? Oke, jadi hmm, oke. Jadi ketika kita ingin menerapkan ini gitu ya, itu apa sih yang menjadi masalah berikutnya gitu ya, atau masalah yang harus kita hadapi? Pertama gitu ya, sistem ini harus dikembangkan dalam 1 bulan gitu ya. Biar apa teman-teman? Biar cepat, maksudnya di sini disebutkan ya, biar cepat kemudian menjadi keuntungan dari yang pertama kali mengimplementasikan. Ya kan? Jadi konsep sebuah klinik yang ada di dalam supermarket itu kan jarang banget ya. Di kita malah kayaknya nggak ada ya supermarket tetapi di dalamnya ada klinik, atau klinik ternyata punya supermarket. Ya, gitu kan, itu belum ada kan konsepnya. Tergantung mana yang mau mulai ya. Misalnya nih, kita punya klinik ya, ya tetapi ingin kita buat supermarketnya juga di sebelahnya atau di atasnya gitu kan. Berarti nanti yang menjadi apa namanya tambahan sistemnya itu adalah supermarketnya. Demikian juga kebaliknya ya. Kalau yang kayak Peterson ini, dia sudah memiliki supermarket. Jadi yang baru itu adalah apa? Kliniknya. Gitu ya. Jadi harus cepat nih, harus 6 bulan. Takutnya nanti ada kompetitor yang memiliki ide yang sama ya, tetapi mereka buka duluan. Nah, jadi gitu ya. Itu pertama itu constraint-nya. Kemudian untuk membuat sistem ini ya atau beroperasionalnya sistem ini dalam 6 bulan gitu kan, itu harus ditambah di sini sebutnya ya, itu SDM-nya. Jadi peningkatan SDM itu diperlukan untuk mengoperasikan sistem yang baru gitu ya. Gitu. Jadi ini harus ada semacam apa sih namanya, masalah yang harus diadres gitu, yang harus diselesaikan ketika sistem ini nanti jadi diimplementasikan ya teman-teman ya. Oke, jadi ini bentuk dari sistem request ini. Jadi nanti teman-teman ya silakan kalian isi yang atas ini ya. Silakan diamati, tiru modifikasi seperti ini gitu ya. Tetapi dengan sistem yang akan kalian buat. Nanti yang merah-merah ini dihapus ya. Kemudian kalau udah diisi, yang ini gambar ini juga dihapus. Karena ini hanya sebagai contoh ya. Jadi ini berikut ini contoh permodalan sistem, hapus jika sudah dicontoh. Oke ya. Nanti kalian cuma mengisikan yang ada di sini. Enak ya, sudah saya buatkan. Tinggal diisi saja. Oke, sampai sini paham ya teman-teman ya? Oke, ini namanya
permintaan sistem. Oke, sebelum lanjut, mungkin ada pertanyaan kalian? Oh, wah. Tiba-tiba ngantuk nih. Gimana? Oke. Udah ya, jadi ini contoh permintaan sistem ya, tadi sudah saya jelaskan. Oke. Ini ada penjelasan teman-teman ya, bahwa identifikasi proyek teman-teman ya, sorry. Oke, ya. Jadi yang namanya permintaan sistem itu ya teman-teman ya, itu bisa datang dari orang-orang IT-nya sendiri dan dari orang-orang non-IT-nya. Dalam hal ini yang disebut sebagai orang-orang bisnis gitu ya. Gitu. Kayak tadi itu Max Ross ya. Si Max Ross itu tadi yang vice president dari Peterson di bagian klinik gitu ya teman-teman. Sorry, di bagian farmasi gitu ya. Itu adalah orang bisnis gitu ya. Orang bisnis. Dia meminta dibuatkan sistem seperti ini loh. Lah kalau di mana di dibagi ya, siapa sih yang mendorong sorry, yang ya mendorong adanya permintaan sistem ya. Itu biasanya diidentifikasikan oleh orang-orang bisnis dan oleh orang-orang IT. Jadi dua orang itu ya. Jadi apa yang ingin digarisbawahi di sini, proyek sistem informasi atau IT itu ya, itu tidak melulu harus diidentifikasikan oleh kalian gitu ya, oleh kita gitu ya, tetapi juga oleh orang lain yang bisa jadi orang tersebut tidak mengenal tentang IT sama sekali, tentang sistem informasi sama sekali nggak kenal, gitu ya. Bisa jadi mungkin pemimpin perusahaannya, gitu ya, gitu. Tetapi jika ada misalnya proyek yang dibuat, tetapi yang mengidentifikasikan itu gabungan antara orang-orang bisnis dan orang-orang IT, maka akan lebih baik, gitu ya. Kayak tadi itu maksud saya gitu ya. Ketika kalian menerima permintaan sistem ya dari orang non IT ya, kalian bantu gitu ya. Kalian bantu untuk apa ya, merumuskan secara lebih teknis sih bagaimana wujud dari atau pembuatan sistem request ini. Gitu ya. Yang mungkin tadinya hanya omong-omong biasa didokumentasikan dengan baik melalui prosedur-prosedur yang sudah ditentukan. Itu ya teman-teman ya. Hmm. Jadi gitu, proyek itu sebaiknya didorong oleh baik orang-orang IT sama orang-orang bisnis. Sedangkan sponsor proyek teman-teman ya, yang di atas ini nih ya, yang di sini sponsor proyek. Ya, ini sih memang lebih banyak ya, lebih banyak apa namanya eh apa namanya diinisiasi itu oleh orang-orang bisnis. Kenapa? Karena kan eh IT atau sistem informasi itu kan pada dasarnya itu menjadi pendukung saja, menjadi supporting aja. Jadi kalau ada misalnya kebutuhan bisnis seperti ini, IT-nya seperti apa, itu supporting saja. Sehingga ketika membuat sebuah proyek, ini sponsor proyeknya adalah umumnya itu orang-orang bisnis. Atau orang-orang yang memiliki otoritas, ya paling enggak level-level manajer lah ya. Manajer atau wakil direktur atau direktur gitu ya. Makanya biasanya itu sponsor proyek ya orang-orang itu gitu ya, yang memiliki apa namanya otoritas untuk itu. Nah ini bedanya kebutuhan bisnis sama keperluan bisnis. Jadi bahasa Inggrisnya itu beda antara need sama requirement ya. Nah, ini contoh nih. Ini ada contoh nih. Sorry, itu dulu ya. Apa namanya? Ini contohnya misalnya. Contohnya itu apa ya? Ada kebutuhan bisnis itu untuk membantu
tim marketing mendapatkan konsumen baru yang bisa ditawari produk dan mempertahankan konsumen lama. Misalnya gitu ya. Kami butuh nih perusahaan kami nih, karena tim marketingnya udah kelabakan, gitu kan. Kemudian konsumen lama itu misalnya banyak yang kabur gitu ya. Itu perlu nih dibuat apa? Oh, namanya CRM tadi, Customer Relationship. Ini usulan proyeknya kita membuat CRM. Kebutuhan bisnisnya adalah apa? Untuk membantu tim marketing bla bla bla. Silakan dibaca. Kemudian ditulis di situ keperluan bisnis. Jadi keperluan bisnis itu untuk mewujudkan kebutuhan bisnis tadi, gitu ya. Jadi mewujudkan itu diperlukan apa aja. Nah, makanya keperluan bisnis sebenarnya bunyinya adalah sistem harus bisa titik titik titik, gitu ya. Nah, di situ disebutkan tuh ada menyimpan nama, email dan nomor telepon, menyimpan foto konsumen misalnya. Ah, itu nanti kalian bisa cek nih. Lah, ngapain sih kita misalnya nyimpan foto konsumen kan tidak relevan dengan kebutuhan bisnis. Maka di situ yang benar itu adalah yang nomor 1, 3, dan 4. Jadi menyimpan foto konsumen itu bukan keperluan bisnis, gitu ya. Tetapi keperluan siapa? Ya, pengen tahu ini orangnya cantik apa tidak gitu ya. Harus dibikin fotonya nih. Ah, itu malah gitu ya. Jadi ini contoh dari keperluan bisnis itu adalah seperti itu. Kita harus membuat kalimat sistem harus bisa ngapain. Nah, kemudian kan bisa dilihat kan dengan menyimpan nama, email dan nomor telepon, maka bisa menawari gitu ya. Gitu mana? Bisa menawari gitu ya. Gitu ya. Jadi ketika kalian membuat keperluan bisnis ini, ya dilihat kata per kata di sini, gitu ya. Oh, mempertahankan konsumen nih. Memungkinkan staf call center mengirim email untuk menindaklanjuti penawaran. Kemudian konsumen dapat menghubungi support team untuk melaporkan. Nah, ini mempertahankan konsumen lama. Mungkin kan konsumen lama itu apa namanya kabur, ya. Itu bisa jadi karena tidak ada apa namanya layanan pengaduan misalnya, atau layanan yang berupa keluhan-keluhan tadi. Oke, itu contoh kebutuhan bisnis sama keperluan bisnis ya teman-teman. Itu bedanya di situ. Ini kalian harus bisa membedakan dengan baik gitu ya. Kemudian ada nilai bisnis teman-teman ya. Jadi nilai bisnis yang ini tadi, yang muncul berupa angka ini teman-teman ya. Ini ada tangible, ada intangible. Kalau tangible itu sebenarnya antara tangible sama intangible itu bisa dinilai teman-teman ya. Cuma kalau yang tangible ini itu dapat dinilainya secara langsung. Ya, misalnya tadi itu eh, akan terjadi penambahan konsumen dari 10.000 menjadi atau akan ketambahan 3.000 orang ya, naik 30% misalnya. Itu dapat diukur secara langsung, namanya tangible. Oke, untuk membuat tangible value ini itu kalian bisa mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti ini. Misalnya nih, nilai apa yang akan diciptakan? Kemudian berapa banyak uang yang bisa dihemat? Berapa banyak uang yang dihasilkan, gitu kan? Berapa banyak waktu yang akan dihemat? Bagaimana ini akan meningkatkan pengalaman pengguna? Nah, ini namanya tangible value dan ini semua ini bisa diuangkan, teman-teman. Oke. Jadi nanti nilainya itu ya diuangkan dalam bentuk uang itu untuk menjadi patokan. Ya. Oke, kemudian intangible value ini adalah nilai bisnis yang tidak dapat diukur, teman-teman ya. Contoh, kepuasan pelanggan, kepuasan karyawan, produktivitas karyawan, persepsi merek. Nah, tapi sebenarnya dia tidak bisa, maksudnya tidak dapat diukurnya itu tidak dapat bukannya tidak dapat diukur sama sekali gitu ya. Tetapi bisa diukur dengan melakukan pendekatan-pendekatan yang lain gitu ya. Dilihat dari persepsi yang lain sehingga akan bisa diuangkan. Jadikan uang ya.
Itu. Oke. Ya, itu nilai bisnis. Nah, ini ya nanti kita bahas lagi di pertemuan berikutnya saja. Karena ini analisis kelayakan akan sangat menyita banyak energi dan waktu gitu ya. Bentuknya seperti apa juga nanti akan kita sebutkan dan nanti akan muncul di bagian mana dalam proposal sistem. Oke, untuk saat ini kita sampai ke nilai bisnis dulu ya teman-teman ya. Sebelum masuk ke analisis kelayakan. Oke, silakan teman-teman ya. Kalian sudah mulai mengisi proposal sistem, sistem request, permintaan sistem ya, yang bentuknya tadi ada sponsornya siapa, bisnisnya apa, bisnis requirement-nya apa, bisnis value-nya apa, kemudian ada masalah-masalah apa, silakan ditulis dari sistem yang akan kalian buat. Nah ya, dan nanti teman-teman ya, akan saya cek tiap pertemuan apakah kalian sudah melakukan benar apa tidak, benar-benar sudah melakukan apa tidak. Kalaupun sudah, nanti benar apa tidak. Dan nanti jangan lupa ya, tiap versinya itu di-keep. Jadi setiap ada penambahan itu jangan dihapus file yang lamanya. Atau perubahan itu file lamanya jangan dihapus. Jadi tetap kalian simpan. Jadi nanti filenya ada versi-versinya ya, berdasarkan atau mengacu pada versi dokumennya. Gitu. Ya teman-teman ya, jadi nanti kalian bisa tahu ada perkembangan yang signifikan ya. Dari itu kalian nanti akan tertarik, akan menarik gitu, akan oh ternyata begini ya perbedaan-perbedaan antara satu versi dengan versi yang lain. Oke, nanti saya buatkan link ya untuk mengumpulkan eh, filenya, file template yang sudah diisi. Ya, begitu. Oke, sebelum saya akhiri, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya. Oke, kalau tidak ada, mari kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.